Gen Z itu bukannya nggak mau beli rumah, tapi jangan-jangan karena memang nggak mampu beli. Ada satu mimpi yang dari dulu tuh dianggap sederhana. Bisa punya rumah sendiri. Buat generasi orang tua saya, rumah tuh memang dikatakan simbol stabilitas, simbol kedewasaan, simbol bahwa hidup kita udah jadi. Tapi hari ini, banyak Gen Z termasuk milenial yang mengatakan bahwa rumah ini bukan lagi target jangka pendek, tapi rasanya udah makin jauh. Sekarang pertanyaannya, memangnya Gen Z nggak mau punya rumah? Atau jangan-jangan karena sistem yang membuat mereka akhirnya jadi susah punya rumah? Coba ya kita kulik satu persatu. Indonesia punya masalah klasik nih. Backlog perubahan. Apa sih artinya? Artinya jumlah rumah yang dibutuhkan itu jauh lebih besar daripada yang tersedia. Data dari Susenas di Maret 2025, backlog tuh mencapai 9,6 juta unit. Di mana 5,5 jutanya itu adalah rumah tangga yang tinggal di rumah bukan milik sendiri. 4,1 jutanya di rumah yang tidak layak huni. Dan kita tahu jumlah keluarga itu naik terus. Sekarang ini ada kurang lebih sekitar 93,1 juta. Tapi suplai rumah itu kan nggak mengikuti. Tiap tahun kebutuhan rumah ini terus saja bertambah. Tapi ya suplainya tertinggal. Di saat yang sama harga properti terus naik dong. Contoh ya, bagian tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Coba berapa sih harga rumah layak huni? Ya, mungkin minimal 500 juta, 1 miliar, bahkan lebih. Buat Gen Z yang baru kerja, angka segitu tuh bukan sekedar besar, tapi nggak realistis. Sekarang kalau kita kaitkan dengan gaji, rata-rata gaji Gen Z 4-8 juta per bulan. Beberapa tahun kemudian mungkin 10-15 juta per bulan. Bandingkan dengan harga yang tadi, 600 juta aja. Oke, kita ambil KPR. Berapa cicilannya? 4-6 juta per bulan. Artinya gajinya kan habis buat sekedar bayar cicilan. Belum makan, belum hidup. Ya nggak? Sekarang kita ambil contoh begini. Gajinya 8 juta, cicilan 4 juta, 50%-nya habis dong. Padahal bank itu kan hanya kasih 30-35% buat orang mau mencicil. Jadi artinya memang by system, banyak Gen Z itu yang nggak layak dapat kredit, nggak bankable. Jadi bukan karena mereka sebenarnya nggak mau, tapi mereka ini nggak masuk hitungan bank gitu loh. Bicara properti sebagai investasi, nah ini bagaikan pedang bermata dua nih. Kenapa? Karena data di 20 tahun terakhir, properti memang dianggap adalah investasi yang terbaik. Beli sekarang, Senin harganya naik. Ingat gak ada iklan salah satu perusahaan properti itu? Ya, akhirnya apa? Orang beli, tapi bukan buat ditinggalin, buat disimpan aja. Ya, akibatnya harga jadi naik lebih cepat daripada kemampuan daya beli. Contoh, satu orang beli banyak unit, terus disimpan atau disewakan lebih mahal seperti itu ya. Nah, Gen Z harus bersaing dengan investor-investor tadi. Akhirnya apa? Terjadilah distorsi. Rumah berubah dari yang tadinya kita tahu sebagai kebutuhan jadi instrumen investasi. Ya akhirnya ya harga dikendalikan oleh spekulan-spekulan itu. Ya bukan kebutuhan. Ada sih memang namanya program rumah subsidi, tapi kebanyakan kan rumah subsidi itu jauh dari kota ya. Sedangkan Gen Z butuh akses, mereka butuh mobilitas. Ya harus commute, oke. Tapi kalau commute-nya terlalu jauh, capek juga kan. Coba kita bandingkan dengan negara tetangga kita ya, Singapura lah. Di sana ada istilah namanya HDB, Housing Development Board. 80% ya tinggalnya di HDB dengan kepemilikan 90% yang terintegrasi dengan CPF, Central Provident Fund. Ya, di sana juga aturannya relatif ketat ya, tapi terencana dengan baik sih. Ya, di mana memang kalau di Singapura tuh rumah nggak bisa seenaknya aja dispekulasikan. Pertanyaannya,
Kapan nih Indonesia bisa sampai ke sana? Berikutnya kita bicara mengenai biaya maintenance. Ini adalah biaya yang seringkali tersembunyi. Ya, banyak orang kan berpikir gini, saya beli rumah pakai cicilan, ya kan, selesai, ya kan. Yang penting udah punya rumah dulu, bener nggak? Padahal urusan belum selesai. Bicara rumah, jangan lupa ada namanya biaya perawatan, ada renovasi, ada PBB, pajak bumi bangunan, ada biaya lingkungan, ada asuransi, ada perbaikan. Ya, sekarang contoh, kalau kita punya rumah, misalnya atapnya bocor, misalnya AC-nya rusak, pipanya bermasalah, ya toilet dan lain sebagainya. Emang semua nggak pakai biaya? Pakailah. Jadi, kalau memang belum siap, ya jangan-jangan rumah akhirnya nggak dianggap sebagai aset, tapi jadi beban. Sewa. Ya kita tahu, kalau sewa, kalau ada kerusakan, terutama kerusakan besar ya, itu tanggungan siapa? Tanggungan pemilik. Nah, fleksibilitas ini penting banget bagi Gen Z. Kenapa akhirnya Gen Z mungkin lebih memilih sewa ya daripada beli rumah. Dan itu bukan soal nggak mampu loh, tapi soal pilihan yang rasional. Karena Gen Z ini kan hidup di dunia yang berbeda, di mana mereka butuh mobilitas tinggi, karir pun juga tidak linear, dan banyak Gen Z memilih untuk tinggalnya di kota karena dianggap lebih banyak peluang, dan Gen Z lebih memilih hidup yang fleksibel. Kalau kita bicara membeli rumah, itu kan butuh komitmen yang panjang ya. Contoh nih ya, misalnya ada Gen Z yang kerjanya di Jakarta, lalu kemudian dia harus pindah keluar kota, katakanlah ke Bali, atau dia harus keluar negeri. Ya kalau udah punya rumah, fleksibilitasnya kan jadi terbatas. Tapi sewa memberikan kebebasan. Bahkan juga secara finansial, itu bisa lebih masuk akal, ya kan? Karena selisih dari biaya sewa dibandingkan cicilan rumah, nah ini kan yang akhirnya mungkin bisa diinvestasikan oleh para Gen Z ini. Bahkan ada selebriti senior saya ya, seperti Sofia Lachuba contohnya. Dia lebih memilih sewa ketimbang memiliki properti. Itu tadi, karena fleksibilitas dan ya harga rumah itu memang sudah nggak masuk akal. Dan ini bukan sekedar soal uang loh. Mungkin kita memang mudah ya untuk menyalahkan anak-anak muda. Kamunya sih kurang kerja keras, kurang nabung, kurang disiplin. Padahal realitasnya itu jauh lebih kompleks. Ada faktor struktural. Contoh tadi ya, harganya naik. Gaji Gen Z juga relatif tertinggal daripada inflasi kenaikan harga-harga properti. Lalu kemudian tadi keterbatasan akses perbankan. Ya, itu. Kemudian setelah faktor struktural, faktor pasar. Tadi menghadapi spekulan, kemudian investasi, ya. Dan yang berikutnya adalah ya faktor gaya hidup, di mana memang tadi mereka cenderung ingin hidup yang lebih fleksibel dan mungkin punya prioritas masing-masing. So, apa sih artinya punya rumah? Apakah rumah itu satu-satunya aset yang memberikan keamanan? Atau ada bentuk lain? Apakah kalau sewa artinya hidup saya ini gagal? Atau justru itu adalah merupakan strategi yang bijak? Wealth itu bukan soal punya aset. Tapi wealth itu adalah pilihan. Bagaimana kita memilih cara kita hidup, bagaimana kita memilih tanpa ada tekanan dari siapapun. Dan sebagai penutup, menurut saya Gen Z ini bukan yang gak mau beli rumah. Tapi sistem dan keadaan yang seringkali membuat mereka merasa sulit. Dan ini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi saya coba untuk memahami realita yang terjadi. Dunia berubah, struktur berubah, strategi pun harus berubah. Bagi sebagian orang, rumah ya tetap jadi tujuan. Tapi mungkin bagi yang lain, kebebasan finansial adalah fleksibilitas.
stabilitas, ketenangan. Sekarang setelah menyimak video ini, kamu tim yang mana? Yang beli rumah? Atau yang sekedar sewa rumah? So, kalau mungkin ada yang ingin ditanya, ingin dibahas, silakan komen di kolom komentar. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya, jika bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.